warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Ainun Nisa, peserta Laser CPNS 2021, golongan 3, angkatan 17, kelompok 2, BPSDMD, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu nilai dari nilai-nilai dasar ASN, yaitu nilai anti korupsi. Sebelum kita mengetahui apa itu anti korupsi, kita harus tahu dulu nih, apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi. Apa itu tindak pidana? Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Lalu, apa yang dimaksud dengan korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, korupsi berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Ciri-ciri korupsi. Yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum. Yang terakhir, mengkhianati kepercayaan. Unsur-unsur tindak pidana korupsi. Yang pertama ada unsur subjektif, bisa setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, maupun korporasi. Kemudian ada unsur objektif, bisa itu janji, kesempatan, kemudahan, ataupun kekayaan milik negara, baik berupa uang, harta, surat, dan lain-lain. Jenis-jenis korupsi. Yang pertama ada kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Lalu, apa yang dimaksud dengan anti korupsi? Anti korupsi adalah upaya pencegahan korupsi dengan perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Nilai-nilai dasar anti korupsi. Yang pertama ada jujur, bisa diimplementasikan melalui membiasakan berperilaku jujur dalam hal jam kehadiran bekerja. Yang kedua, peduli, bersedia membantu rekan kerja dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga, mandiri, mampu mengatasi persoalan pekerjaan kita sendiri dengan meningkatkan kemampuan diri dan menerima masukan informasi baru. Yang keempat, disiplin. Disiplin dalam waktu bekerja, disiplin dalam berpakaian. Yang kelima, tanggung jawab. Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target capaian dan tepat waktu. Yang keenam, kerja keras. Bekerja sepenuh hati atas dasar ibadah dan pengabdian kepada negara. Yang ketujuh, sederhana. Menggunakan pakaian yang tidak terlalu mencolok dan senantiasa bersyukur. Yang kedelapan, berani. Berani menegurkan kerja yang tidak menjalankan tugasnya sesuai tupoksi yang ada. Yang terakhir, adil. Melayani masyarakat dengan adil tanpa membeda-bedakan latar belakang. Demikian presentasi dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di agenda berikutnya.